Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Dia menyerang ke arah Nalantielong. Bar! Tapi Nalantielong berhasil menahannya. Nah, aku terkesan. Kau bahkan telah memperoleh boneka tingkat martial ancestor ini. Boneka ini akan membunuhmu. Yuko terus menyerang. Karena koordinasi dari Ryuko dan juga bonekanya, Nalantielong sedikit terluka. Lalu Ryuko melemparkan sesuatu. Ternyata itu granat. Granat itu pun meledak. Tapi ternyata dalam ledakan itu boneka Yuko dikalahkan. Sepertinya perkiraanmu salah. Hah? Kau memenuhi syarat karena berhasil membuatku menggunakan teknik ini. Xiang Wuqing berkata, garis keturunannya sebenarnya bukan penguat dan kekuatannya sebanding dengan tingkat martial saint. Ballet Master, hati-hati. Dalam hati Yuko, aku nggak bisa memberi kesempatan untuk bernafas dan membangun kekuatan yang salah. Yuko mencoba menyerang, tapi tiba-tiba dia dengan cepat langsung ke belakang Ryuko dan langsung berhasil menyerang Ryuko. Dalam hati Ryuko, bahkan boneka tingkat martial ancestor dihancurkan olehnya dengan satu serangan. Apa ada yang bisa kulakukan? Enggak, aku nggak bisa mati. Yuko ingin mengambil pedangnya, tapi tangannya diinjak. Lalu dari arah prajurit banyak ledakan, dan kita melihat serangan kepalan tangan. Dan pedang itu tiba-tiba seperti ditarik dan langsung ditangkap oleh ayahnya Ryuko. Li Kuangyi, kau belum mati. Li Kuangyi maju dan langsung menyerang. Serangannya menghasilkan dampak yang besar, tapi ternyata serangannya berhasil dihindari. Tongsing bertanya, saudara, apa kau baik-baik aja? Ballet Master, Xiang Wuqing berkata, apa yang kalian lakukan di sini? Orang-orang dari negeri Wutian, apa kalian cari mati? Tongsing merespon, jangan salah sangka, aku di pihak saudara Yuko. Dalam hati Yuko, siapa dia? Kenapa pedang bulan matahari kembali ke tangannya? Si Tushu berkata, dia adalah ayahmu, Li Kuangyi. Ayahku, bukankah dia udah meninggal? Saat itu, Li Kuangyi masih memiliki jejak kehidupan di tubuhnya. Jadi aku menggunakan semua jenis ramuan obat yang berharga untuk membuatnya tetap hidup. Dia telah tertidur selama 20 tahun, bertahan hidup sejauh ini, hanya agar dia bisa bertemu denganmu dan ibumu. Entah pertempuran ini menang atau kalah, ayahmu akan mati di sini. Apa? Li Kuangyi terus menyerang. Nalantielong berhasil menghindar, dan dia berhasil menyerang ayahnya. Dan Li Kuangyi pun terhempas. Hah? Kau masih mau bertahan? Li Kuangyi dihajar terus-terusan. Matilah! Dia pun dilempar, dan menggunakan tombaknya, Raja ketiga menyerang Li Kuangyi, dan serangannya berhasil mengenainya. Raja ketiga berkata, apa hanya itu yang kau punya? Kau jauh lebih lemah dibandingkan yang sebelumnya. Lalu tiba-tiba muncul benda-benda tajam dari tanah dan keluar seperti seekor laba-laba. Apa itu? Si Tushu menjawab, familiar leluhur keluargamu, Blood Wolf Spider. Iya, setelah memanggil Blood Wolf Spider, dia akan bertarung sampai mati. Kau akhirnya memanggil Blood Wolf Spider. Pertarungan ini gak akan berakhir sampai salah satu dari kita mati. Nalantielong memunculkan naganya. Semua prajurit, mundur! Kita melihat pertarungan antara naga Nalantielong melawan Blood Wolf Spider. Kedua familiar itu pun mulai bertarung. Si naga berhasil memutuskan salah satu dari tangannya, sedangkan si laba-laba menggigit badan dari naga. Tao Wuqing berkata, sial, ini hanyalah pertarungan antar dewa. Kedua familiar itu terus bertarung. Li Kuangyi, kau akan mati bersamaku. Lalu tiba-tiba muncul sebuah cahaya. Hah? Apa itu? Itu adalah pil dalam garis keturunan. Semuanya mundur. Dan itu menghasilkan ledakan yang sangat besar. Karena serangan tadi, Nalantielong pun tewas. Ayah! Ayah! Mereka berdua menghampiri ayahnya masing-masing. Ayahnya Ryuko pergi menghampiri ibunya, tapi akhirnya ayahnya pun juga meninggal. Orang yang berkuda di kiri berkata, Menteri, apa yang harus kita lakukan kepada para prajurit negara Wutian ini? Yang di kanan berkata, musuh kita, jenderal sudah mati. Gak perlu membuang-buang tentara dan kuda untuk membuat masalah antara kedua negara. Musuh kita yang sebenarnya adalah Ta Liao. Nalantielong pun diangkat. Yuko, Putri She. Yuko berkata, gak perlu mengatakannya, aku tahu semuanya. Saat ini kita berdua butuh waktu untuk menenangkan diri. Akhirnya ayahnya Yuko pun dikubur.
Dalam hati Yuko, ayah, ibu, walaupun aku gak tumbuh besar di antara kalian berdua, tapi kalian telah memberiku kehidupan, baik dulu maupun sekarang. Kalian akan selalu menjadi ayah dan ibuku. Hanya saja, aku gak cukup berbakti untuk melindungimu. Dalam hati Situ Wushu, rival lama, sangat disayangkan. Semoga kau dan aku bisa menjadi saudara di kehidupan selanjutnya. Wuyo menghampiri Yuko dan berkata, "Kakak Yuko, jangan sedih, aku akan selalu ada di sisimu." Setelah kejadian itu, Ryuko pun minum-minum terus. Tongxing berkata, "Sayangnya, peristiwa ini sangat memukul saudara Yuko." Xiang Wuqin berkata, "Tapi, ketua ada di sini sepanjang hari dan minum alkohol. Dan dia bahkan gak mengajukan pertanyaan tentang militer yang sama sekali dalam kondisi yang gak bagus." Lalu tiba-tiba, tong anggurnya diambil oleh Situ Wushu. Situ Wushu berkata, "Apa kau pikir dengan minum alkohol bisa menyelesaikan masalah?" Yuko merespon, "Ini bukan urusanmu. Kau gak perlu khawatir tentang itu. Bagaimana bisa kau melakukan itu pada ayahmu? Saat ayahmu terluka parah, dia memohon padaku untuk bertahan sampai nafas terakhirnya agar bisa melihatmu dan ibumu untuk terakhir kalinya. Ayahmu menahan rasa sakit dan hidup dalam kondisi sekarat selama lebih dari 20 tahun. Jadi apa alasanmu untuk menyerah pada dirimu sendiri?" Dalam hati Yuko, dia benar. Bagaimana mungkin aku menyerah pada diriku sendiri jika masih banyak hal yang menunggu untuk kulakukan? Gak peduli seberapa sakitnya dirimu, pikirkanlah apa yang paling penting bagimu dan kamu akan bisa terus maju. Bahkan gadis kecil Nalan telah menolak semua pendapat dan menjadi Ratu Wutian. Kau juga harus membuat rencana untuk dirimu sendiri. Ngomong-ngomong, ini adalah perjanjian bebas perang 5 tahun yang lalu yang dia kirimkan. Kau telah melakukan pekerjaan dengan baik. Terima kasih atas nasihatmu. Aku tahu apa yang harus kulakukan." Lalu kita melihat Wuyo. Dalam hati Wuyo, udah begitu lama dan aku nggak tahu apa yang terjadi pada kakak Yuko. Lalu akhirnya Ryuko pun keluar. "Kak Yuko, kau baik-baik aja?" "Iya, maaf membuatmu khawatir." "Kalau begitu, kalau kau gak keberatan, mari kita keluar hari ini." "Oke." Mereka berdua pun keluar. Wuyo berkata, "Kakak Yuko, di depan begitu ramai." Seseorang berkata, "Ayo pergi ke sana." Setelah eksekutor putri, bawahannya semuanya berhasil ditangkap dan diarak di jalanan. Yang kanan berkata, "Bukankah itu menarik? Ayo kita lihat." Yuko berkata, "Ayo kita lihat juga." Bunuh mereka!" Jalang busuk. Kita melihat bawahan dari si pangeran, serigala berekor 9, dan juga si orang yang menggunakan mantel. Lalu orang itu melihat Ryuko. "Ryuko, aku akan membunuhmu." "Jangan terlalu bangga dengan dirimu sendiri karena kau tidak mati. Aku bersumpah, aku akan membunuhmu. Kalau begitu, kau harus keluar hidup-hidup terlebih dahulu." "Kau..." "Tuanku, saatnya minum obat." Situ Wushu berkata, "Orang tua, berapa lama lagi?" Master Wang merespon, "Tuanku dalam kondisi baik." "Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? 20 tahun yang lalu, aku kalah dalam pertarungan dengan Li Kuangyi dan kami berdua terluka. Dia menjadi orang yang hidup kembali, sementara aku kehilangan semua kesaktianku. Sejak saat itu, kesehatanku berubah dari menyedihkan menjadi lebih buruk. Katakan aja dengan jujur, agar aku bisa membuat pengaturan." "Tuanku, sekarang paling tidak 6 bulan. Aku hanya punya 6 bulan lagi. Maka sudah waktunya untuk mencari pengganti untuk melindungi Putri Wu dan negeri Qin. Menurutmu, siapa yang bisa mengemban tanggung jawab ini?" Master Wang menjawab, "2 jenderal, Yang Xuanwu dan Song Qinglong dan juga Ryuko." "Ryuko, baiklah, biarkan Stinger Face dan Faceless pergi bersama Yang Xuanwu, Qian Wuyi dan Tao Ruqing ke Song Qinglong. Hantuci dan Rubah Eko 9 kirim ke Ryuko untuk jangka waktu 6 bulan. Mana dari ketiganya yang memiliki kemampuan terbesar untuk menjadi penerus?" "Kak Yuko, kemana kita akan pergi jalan-jalan besok?" Yuko merespon, "Besok gak bisa, aku harus membuat..." Lalu kita melihat ada 3 orang dan 2 orang diikat. Ternyata itu adalah si rubah berekor 9 dan juga si orang yang menggunakan mantel. Fei Long berkata, "Menteri memintaku untuk membawanya kembali kepadamu dan terserahmu bagaimana kau ingin menanganinya." "Oke, aku mengerti." Dalam hati Ryuko, kenapa Situ Wushu memberikannya padaku? Apa maksudnya ini? Apa ini hadiah untukku? Penutup mulutnya pun dilepas. "Ryuko, kau bajingan. Suatu hari aku akan membunuhmu." "Benarkah begitu?" "Hei kau, apa yang kau lakukan?" "Hahaha, tentu saja. Wah, benar-benar bulu rubah. Rasanya sangat enak. Kya! Hanya saja kau udah lama gak mandi dan baumu sangat gak enak, sehingga kau harus dimandikan." "Seseorang kirimkan mereka ke kamarku dan mandikan mereka." "Menurutmu apa yang dilakukan Yuko ini? Apa yang dia ingin kita lakukan?" Yuko berkata, "Bantu aku mandi, gosok tubuhku, dan aku akan melepaskan borgolnya. Kau lebih baik menepati janjimu." "Aduh, enaknya. Terus sedikit, kau belum menggosok pinggangku." Rubah berekor 9 melihat luka di badan Ryuko. Dia berkata, "Kau berasal dari keluarga hebat. Kenapa kau memiliki begitu banyak bekas luka di tubuhmu?" "Ini adalah bekas luka yang ditimbulkan saat melindungi teman dan keluargaku. Meskipun gak berakhir seperti yang kau harapkan, tapi aku berjuang sekuat tenaga untuk melindungi mereka. Kalau kau bersedia mengikutiku, aku pasti akan melindungimu." "Tunggu apa lagi? Ini ada uang dan daftarnya. Belilah sesuatu untukku besok. Hanya ini aja." Yuko melanjutkan, "Kalau kau nggak mau membelinya,
ambil aja uangnya dan carilah tempat tinggal yang bagus. Dalam hati rubah berekor 9, anehnya, dia benar-benar meminta kami untuk membeli beberapa bahan apa yang sedang direncanakan Liu Ko ini. Lalu dua orang melihat rubah berekor 9. Yang kanan adalah Yang Xuanwu, yang kiri adalah Song Qinglong. Qinglong berkata, dia udah menjadi orang Liu Ko. Apakah kau yakin kau bisa mendapatkannya? Xuanwu mengeluarkan sesuatu dan berkata, jangan khawatir, obat penangkal ini dibeli dari Youqi. Ini bisa mengendalikan pikiran orang. Kali ini, Liu Ko pasti akan mati. Qinglong merespon, kalau begitu, ayo kita lakukan. Aku pergi dulu. Lalu Qinglong pergi menghampiri rubah berekor 9. Kau, apa yang kau lakukan di sini? Qinglong menjawab, sekarang kau punya tuan baru, kenapa kau nggak minum denganku? Rubah berekor 9 merespon, maaf, aku sedang nggak ada waktu. Kau, lalu tiba-tiba jarum itu dilemparkan ke si rubah. Sekarang kita melihat di aula intelijen militer. Yuko ada di sana. Lalu tiba-tiba rubah berekor 9, apa yang kau? Ternyata si rubah memegang sebuah pisau atau belati dan langsung memenggal kepala Liu Ko. Si rubah pergi ke kuil Farin. Xuanwu berkata, cepat sekali. Kalau begitu, kurasa Liu Ko nggak sebagus itu. Qinglong menambahkan, karena Liu Ko telah bertarung dengan pangeran ketiga dan sebagian besar belum pulih dari luka-lukanya, jadi wajar jika dia nggak bisa mengalahkan rubah berekor 9. Mengirimkan rubah berekor 9 kepada Liu Ko selama 6 bulan, siapapun yang paling cakap di antara ketiga orang ini akan menjadi penggantinya. Hahaha, Liu Ko, jangan membenciku, salahkan dirimu sendiri karena menghalangi jalanku. Saat bungkusnya dibuka, kita lihat kepalanya Liu Ko. Xuanwu bertanya, saudaraku, aku merasa ada sesuatu yang salah. Qinglong merespon, apa yang salah dengan itu? Lalu tiba-tiba ada yang melempar sesuatu dan terjadi sebuah ledakan. Liu Ko, bagaimana kau masih bisa hidup? Ketahuilah, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Dia dibawa kendali, ikuti aku. Lalu Yuko menarik jarum di leher dari rubah berekor 9. Si rubah bertanya, kau, bagaimana aku bisa sampai di sini? Yuko menjawab, kau terkena serangan di mentor di kepala dan sedang dalam kendali. Dalam hati Yuko, jarum di mentor lain. Mungkinkah dia ada di sini juga? Rubah berkata, jarum di mentor. Aku ingat sekarang, aku bertemu dengan mereka saat aku membeli material. Yuko berkata, para jenderal itu, aku nggak punya dendam terhadapmu. Kenapa kau ingin membunuhku? Kau merusak pemandangan. Bahkan menteri berniat untuk memberimu gelar. Karena dia mau menyerang, Yuko juga melancarkan serangannya. Yuko berkata, demi menteri, aku akan melepaskanmu hari ini. Lain kali, aku nggak akan membuatmu kecewa. Akhirnya, Yuko pun pergi. Serangan Yuko, gila, lihat tuh. Rumahnya sampai hancur kebelah dua. Qinglong berkata, kenapa kita nggak mengejarnya? Mari kita habisi dia. Xuanwu menjawab, kita nggak bisa menang. Si rubah bertanya, mereka mencoba membunuhmu dan kau membiarkan mereka pergi. Yuko membalas, mereka adalah bawahan yang paling dihormati menteri. Jika aku membunuh mereka, Tachin akan kehilangan 2 talenta. Ternyata Si Tu Wushu dan Velong memantau mereka. Si Tu Wushu berkata, sayang sekali, aku telah kehilangan 2 jenderal favoritku. Velong berkata, jika mereka bekerja sama melawan Liu Ko, mereka mungkin bisa menang. Liu Ko dibesarkan dalam situasi hidup dan mati, sementara keduanya dibesarkan di rumah dengan terlalu banyak kekurangan. Kau baru aja mencapai tingkat Martial Emperor, tapi kau bahkan gak bisa mengalahkan salah satu bonekanya. Udah waktunya untuk ujian kedua. Malam itu, Yuko minum-minum. Meng-er, kau datang. Loh, Liu Ko, apa yang kau lakukan? Meng-er, aku sangat merindukanmu. Aku juga ingin tahu bagaimana kabarmu di kerajaan Haotian. Apa yang kau lakukan di kerajaan Haotian? Apakah mereka memberi waktu yang sulit? Meng-er, aku gak ingin dunia ini. Aku hanya ingin kau. Tolong, jangan tinggalkan aku. Dalam hati si rubah, kalau aja ada seseorang yang bisa merindukanku dan mencintaiku seperti ini. Si rubah berkata, jangan khawatir, aku gak akan pergi. Aku, Meng-er. Dalam hati si rubah, biarkan aku membantumu mengatasi kesedihan ini. Lalu mereka berdua, Lalu keesokannya, Meng-er, ini cuma mimpi. Aku nggak tahu bagaimana keadaannya. Apakah dia mau memikirkanku? Duh, punggungku sakit. Mimpi ini terlalu nyata. Si wanita bermantel berkata, kenapa kau tidak memberitahu kepala aula bahwa itu sebenarnya dirimu tadi malam? Kalau kau mengatakannya, kepala aula mungkin akan menerimamu sebagai selir. Aku hanya seorang pelacur. Aku nggak layak untuknya. Aku puas tinggal di sisi kepala aula sebagai pelayan. Lalu beberapa hari kemudian, Menteri, mereka menghadap menteri. Si Tu Wushu berkata, apa kalian tahu kenapa aku memanggil kalian semua kemari? Aku baru aja menerima informasi bahwa Taliao telah mengirim jutaan pasukan ke berbatasan. Dan saya pikir mereka akan segera melancarkan serangan terhadap Tachin kita. Musuh akan datang. Jadi aku ingin mengirim kalian bertiga ke medan perang sebagai ujian bagi kalian. Ada 3 medan perang di sini. Salah satunya adalah Laut Merah. Tidak hanya angkatan laut Taliao, banyak juga bajak laut di Laut Merah. Jika kita menguasai tempat ini, kita bisa melindungi benteng militer kita. Yang kedua adalah Lembah Selatan, di mana 200.000 tentara negara Tachin menjaga daerah ini, tetapi harus mempertahankannya dari 400.000 tentara Taliao. Tempat terakhir adalah Pingchin Pass, yang merupakan daerah musim dingin Tachin dan sekarang diduduki oleh Taliao, sehingga harus direbut kembali dalam waktu 1 bulan. Qinglong berkata, Menteri, keluarga gosong saya telah hidup di laut selama beberapa generasi dan memiliki 8.000 pasukan angkatan laut untuk dipanggil. Jadi biarkan saya yang menangani Laut Merah. Xuanwu berkata, Menteri,
Lembah Selatan adalah medan yang rumit. Saya ahli dalam taktik militer dan ini adalah tempat yang tepat bagi saya untuk mengamankannya. Dalam hati Yuko, Lembah Selatan berbahaya dan mudah dipertahankan. Dan Laut Merah tidak memiliki benteng untuk melindungi dari bajak laut. Benar-benar orang yang licik. Mengambil dua hal yang paling mudah. Si Tushu berkata, hanya Ping Ching Pas yang tersisa. Ryuko, apa kau bersedia memimpin 100.000 pasukan elit untuk merebut kembali tempat ini? Yuko merespon, yakinlah menteri. Si Tushu melanjutkan, bagus, waktu hampir habis. Kalian bertiga segera berangkat. Baik, Velong berkata, Master, Laut Merah dan Lembah Selatan itu nggak masalah. Tapi kau bahkan belum berhasil merebut Ping Ching Pas. Apa bisa anak itu melakukannya? Si Tushu membalas, mengambil kembali Ping Ching Pas sangat penting untuk pertempuran ini. Jadi aku nggak punya pilihan lain selain bertaruh padanya. Karena aku nggak bisa melakukan ini. Master, ini adalah waktu yang buruk bagi Taliao untuk tiba di sini. Kita melihat banyak sekali prajurit dan juga ada seorang wanita. Ternyata itu Nalanmeng. Nalanmeng sekarang menjadi ratu kerajaan Haotian dan Paichi adalah perdana menteri kerajaan Haotian. Paichi berkata, Yang mulia, pasukan pemberontak di ibu kota telah ditenangkan dan sekarang nggak ada oposisi di dalam kerajaan Haotian. Penjaga Sirius juga diperluas menjadi 200.000 orang. Nalan bertanya, bagaimana perkembangan terakhir dari negara Tachin? Paichi menjawab, negara Tachin sering kehilangan pasukan dan jenderal akhir-akhir ini. Jadi negara ini sedang mengalami kekacauan. Menurut informasi dari informan, tampaknya Palio akan mengambil langkah melawan Tachin. Yang mulia, ini adalah kesempatan untuk memenangkan kembali suami Anda. Jika kita mengambil kesempatan untuk mengirim pasukan melawan negara Tachin, dan dari serangan dua sisi, Nala memotong Perdana Menteri. Sudah aku katakan bahwa aku gak akan pernah mengerahkan pasukanku dalam waktu 5 tahun. Kau boleh mundur sekarang, seperti yang Anda inginkan yang mulia. Dalam hati Nalan, Yuko, kerusuhan di Haotian telah mereda, tetapi kami gak lagi dapat berjuang dan membantumu melalui masa sulit ini. Aku berharap yang terbaik untukmu. Dalam hati Paichi, sial, aku juga menteri negara ini. Kenapa si jalan Nalanmeng ini selalu nggak memberikanku kesempatan? Tunggu aja, aku akan mengambil Haotian, cepat atau lambat. Sekarang kita melihat Yuko memimpin pasukan kuda. Yuko berkata, sudah malam, mari kita bermalam di sini. Mereka pun membangun tenda-tenda. Yuko berkata, saudara botak, malam ini sangat indah. Maukah kau minum-minum? Tongsing merespon, tentu, tapi kau nggak bisa hanya minum aja. Harus ada sesuatu untuk dimakan. Yuko berkata, kalau begitu, ayo kita keluar dan berburu daging. Dalam hati Yuko, ada sebuah danau di dekat sini. Ayo, kita cari beberapa ikan untuk dimakan. Hah? Dalam hati Yuko, bagaimana mungkin ada pakaian nomen di danau ini? Rubah ekor 9 dan kunci telah pergi untuk mengambil alih urusan aula berkabut. Siapa lagi yang ada selain mereka? Aku nggak ingin bersikap kasar dan nakal. Aku ingin memastikan siapa orang ini. Aku nggak sedang mencoba mengintip. Ternyata itu adalah Wuyo. Dan Wuyo sadar. Hei, siapa di sana? Ah, cabul, pergilah. Wuyo, ini aku, tenanglah. Saudara Yuko, kau membuatku takut setengah mati. Wuyo, kenapa kau di sini? Tinggal di rumah terlalu membosankan, membuat ayahku marah dan aku pergi ke rumah nenekku. Dan kemudian berbaur dengan timmu. Dalam hati Yuko, garis ini, dia bahkan berbohong pada ayahnya hanya untuk keluar dan bermain. Kya! Apa kau melihat semuanya tadi? Yuko membalas, aku nggak bisa melihat apapun di tengah kekacauan tadi. Dalam hati Yuko, sepertinya mereka belum berkembang. Mereka sedikit lebih besar dari ukuran bayi yang baru lahir. Tiba-tiba Tongsing datang. Saudaraku, aku telah mendapatkan seekor babi. Bagaimana denganmu? Yuko dengan cepat langsung masuk ke sungai dan langsung menyembunyikan Wuyo. Shh, Yuko berkata, aku menemukan sebuah danau dan aku siap untuk menangkap beberapa ikan. Kau kembalilah duluan. Oke. Wuyo berkata, kakak Yuko, benda apa yang ada di celanamu itu? Bagian atasnya sedikit menusukku. Itu obor menyala untuk membuat bayi. Hah? Obor menyala itu bisa bergerak? Lalu keesokannya, Yuko mengeluarkan banyak sekali AK-47. Tongsing bertanya, saudaraku, senjata ajaib apa ini? Yuko menjawab, kita hampir sampai di Ping Ching Pas. Ini adalah senjata yang sudah kusiapkan untuk semua orang. Yuko menembak AK-47-nya dan dengan AK-47, Yuko menembak jatuh burung-burung. Yuko berkata, ini disebut senjata AK-47 dan dapat menembakkan peluru dengan memicu mekaniknya yang merupakan semacam senjata rahasia. Tongsing berkata, senjata ini terlalu kuat. Bukankah akan mudah untuk mengambil alih Ping Ching Pas dengan benda ini? Yuko membalas, aku hanya memproduksi 1000 senjata yang hanya memberikan dorongan terbatas untuk memperkuat pasukan kita. Kalau kau ingin menghancurkan Ping Ching Pas, kau harus benar-benar mengatur strategi. Dalam hati Yuko, senjata di Ali Mama sangat mahal. Aku akan bangkrut jika membeli terlalu banyak. Ini catatan yang disusun tadi malam tentang cara menggunakan senjata. Kau pimpin para prajurit untuk memperhatikannya dengan baik. Ada rumah Fairy Fox di kota kecil dekat sini. Aku akan pergi untuk mengurus beberapa urusan. Tongsing berkata, rumah Fairy Fox. Aku mengerti. Saudaraku, pergilah bersenang-senang dengan tenang. Latihlah mereka dengan baik. Yuko merespon, jangan berpikiran macam-macam. Aku hanya pergi ke sana untuk mendapatkan informasi. Ternyata Wuyo mendengarnya. Dalam hati Wuyo, rumah Fairy Fox. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Jaichen!